Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonawit pasang keliman tabe di depan yang gelap duni dumawa ing tawang-tawang li nepat lo ing tulak mano. Kembali lagi bersama Ardi di podcast Formasi. Kali ini lagi di segmen cerita cinta dan di depan saya sudah ada biasa. Siapa lagi kalau bukan Kak Sam? Nih kayaknya dia nggak punya bintang tamu lagi nih. Fix. Susah Pak cari bintang tamu Pak. Nih BTW ngomong-ngomong endorse gue sekarang follower TikTok gue udah 10.000 ya. Bisa. Jadi yang mau endorse, yang butuh jasa periklanan bisa ya. Bisa nanti. TikToknya apa? Nggak rahasia. Aduh piye toh. Nggak usah pada follow, di blog aja kalau tahu. Oke. Ini makin banyak ada ya bisnisnya Pak. Ya gimana? Kebutuhan hidup. Ya, ngomong-ngomong kamu Ki, ini ya pinter banget nih. Ngomong soal pinter, kamu itu dulu jurusan apa sih kuliahnya? Aku tuh dulu jurusan ke hati dia Pak. Wadah. Nggak nemu jurusannya kemana gitu loh. Terus aku ambil kuliah di kesehatan. Dulu aku ambil di terapis wicara. Terapis wicara. Ya. Dulu di Poltekkes Solo, Kemenkes Solo. Mungkin dari pendengar yang ada di Poltekkes Solo bisa komen jurusan apa di bawah. Bisa komen nggak sih nih? Bisa komen atau gimana nih nanti? Bisa DM. Oh, bisa DM langsung. Gitu. Bisa DM langsung ya. Nah, ngomong-ngomong soal kuliah nih ya, karena jurusan saya sendiri itu nggak ada KKN ya. Ngomong-ngomong soal KKN dulu pasti kan pernah ada nih ya cerita-cerita yang sampai terkenang sampai sekarang. Nah, kata-kata orang itu kan yang menang KKN itu kan kuliah kerja ngewe. Kalau ngomong kuliah kerja entot. Oh enggak, tuh itu kata ini disuruh ini hostnya ya, gue disuruh hostnya. Aduh. Ini semakin lama podcast ini semakin dewasa ya. Nah, ngomong-ngomong soal KKN itu kan biasanya banyak orang yang cerita tentang kisah cinta atau cinta lokasi. Nah, sampai kemarin itu juga ramai banget ya, tahun kemarin apa nggak salah yang cerita KKN itu kan. Yang setan-setan itu. Nah, setan KKN di Desa Penari itu kan juga cinlok. Iya, udah sama setan aja masih tetap ngewe ya. Tetap KKN itu nggak jauh-jauh dari situ. Kuliah kerja ngewe. Oke nih. Nah, untuk Kak Sam sendiri secara lah ya, kemarin kita kan pernah bikin podcast, banyak banget podcast yang ngomongin tentang keahlian Kak Sam ini tentang cinta, tentang wanita gitu lah. Pasti ada cerita tentang cinta di KKN-nya Kak Sam ini. Gimana? Nih mohon maaf nih, lama-lama jadi Kak Seto nih. Kak Sam aja lah ya. Udah panggil aja Sam atau gimana, udah santai aja gitu. Tapi gini sih. Jadi buat kalian nih pendengar siapapun yang punya pasangan dan masih kuliah semester 6-7 gitu kan ya. Kalau kalian pengen ngecek nih pasangan kalian setia atau enggak, suruh mereka KKN. Dalam waktu 2-3 bulan kalau mereka nggak cinlok sama teman KKN-nya, fix mereka setia. Waduh. Tapi kalau cinlok ya mohon maaf, itu bisa dipertanyakan itu. Kalau udah nikah gimana Pak? Kan biasanya itu ada toh mahasiswa yang udah keburu nikah dulu. Oh, kalau KKN hanya untuk S1 ya, jadi S2 nggak ada. Jadi buat yang udah nikah biasanya kan S2 itu aman. Tapi biasanya yang pasangan-pasangan masih pacaran ya gitu-gitulah. Oke, ngomong-ngomong soal cerita nih ya. Apa sih? Mungkin bisa di-share cerita yang kemarin KKN di mana, Pak? Kemarin aku KKN-nya di Solo juga, di daerah Solo. Nggak jauh-jauh dari kota sih, masih di area kota Solo juga. Nggak ke perkebunan terus enggak, kebetulan ini saya masih di tempat-tempat yang masih ada sinyal, masih ada air, pakai PDAM gitu-gitu sih. Masih aman. Nih, gambarnya ada cerita nih yang unik. Terus gimana nih? Ceritalah dari awalnya gimana gitu. KKN itu gimana? Saya kan nggak pernah KKN nih, nggak pernah tahu nih KKN itu gimana. Ngomong-ngomong nih, Ardi ini jurusan apa nih kok nggak ada KKN? Loh, saya kan jurusannya teknik, cuma kan D3. Oh, kalau D3 itu nggak ada ya? KKN. Iya, berarti nggak ngerasain cinlok. Iya, nggak ngerasain ngewe. Iya. Iya, gini. Tapi nggak semuanya sih. Paling ya 90%. Oh enggak. Maksudnya 90% enggak gitu loh. Ya, kalau dibilang aku KKN-nya itu di salah satu tempat. Aku lupa salah satu artis, dia namanya Betran. Jadi kalau kalian, ya mungkin kalian nggak tahu. Tapi aku pernah ada foto. Jadi dia salah satu di kampung ini tuh adalah tempat. Aku nggak tahu dia dulu apa sih kecilnya di situ gimana. Betran siapa ya? Aku lupa Betran. Betran siapa, Pak? Artis itu yang kayak bule itu loh, Pak. Nggak tahu. Kenapa? Ya artis dulu kok dia emang masih ganteng keren. Makanya aku ada salah satu foto sama dia. Dia waktu aku KKN di situ
Dia kebetulan juga nyumbang buku-buku untuk perpustakaan desa. Jadi pas itu juga dia pas datang juga ya, asal jadi kerumunan orang, biasalah namanya artis kan. Iya. Nah, terus masalah KKN nih. KKN gimana ya? KKN pada umumnya sih, Pak. Jadi KKN pada umum, kebetulan waktu itu KKN ku sekitar 1 bulanan, nggak lebih, karena waktu itu aku hanya di kesehatan lebih kefokuskan ke apa ya namanya? Masyarakat. Di masyarakat, dan lebih ke apa sih namanya? Ini loh, kesehatan masyarakat. Jadi iya. KKN kita nggak terlalu lama, sekitar 1,5 bulan atau 1 bulanan, aku lupa. Nggak ada yang bikin bendungan, nggak bikin Enggak sungai. Enggak dong, itu KKN mau jadi ini arsitek atau gimana? Enggak. Aku waktu itu cuman bikin, kebetulan stayku waktu Bikin itu apa, anak? enggak, cuman bikin ini doang. Cewek jadi baper ya. Iya. Apa namanya, kalau untuk masalah KKN-nya standar sih, karena kita kesehatan, jadi kita hanya lebih ke promosi kesehatan ke masyarakat, terus edukasi gitu-gitu aja sih. Cuman yang menarik gini, namanya KKN nih ya, mohon maaf nih, KKN kan bareng nih ya, masnya dari berbagai jurusan. Ada jurusan A, B, C, D gitu kan, dijadiin di satu kelompok. Kebetulan waktu itu ketua kelompoknya nih aku nih. Wih. Jadi gini nih, unik juga kenapa aku jadi ketua kelompok. Kebetulan waktu itu waktu itu ada 2, aku sama temanku. Terus 9 itu perempuan semua. 9, jadi sekitar 11 orang, 2 laki, 9 perempuan. Nah, waktu itu lagi di auditor apa sih? Audio apa? Auditorium kampus, lagi di hallnya itu, lagi bahas-bahas dong, duduk-duduk gitu kan, kita canggung biasalah, nggak kenal satu sama lain. Baru pertama ketemu ya. Gitu, terus kita disuruh sama panitianya, apa sih ngomongnya dulu, aku lupa, dosennya itu suruh ngumpulin data dari grup itu, ketua siapa, sekretaris siapa, dan lain-lain. Bendahara dan lain-lain. Kamu cowok sendiri? Cowoknya dua. Budek loh, Pak. Budek ya. Ini pasti nunggu ngewenya doang nih orang. Lah itu yang paling menarik. Enggak sih. Jadi di sini kebetulan satu temanku yang cowok, dia emang anak organisasi banget, anak BEM waktu itu dia. Terus ngobrol, siapa nih ketuanya, ketawa ke siapa nih? Aku ditunjuk karena mungkin aku ya berwibawa kali ya, kelihatan gitu kan. Nah, cuman waktu itu dipilih jadi ketua. Terus habis itu selebihnya ke bawah kayak sekretaris, bendahara dan lain-lain, aku yang nentuin. Karena 9 anak itu perempuan semua, aku lirik dong mana yang paling menarik dong. Jadi sekretaris masa ya ambil yang paling pinter, enggak dong, yang paling menarik dong. Nah, dari situ aku cari nih, ada satu nih anak, dia dari perawat gitu kan, dari anak keperawatan. Nih mungkin harusnya ada masa lalu dengan perawat. Tuh, jangan itulah. Nah, kebetulan sebut itulah. Tapi ini emang ada, dia perawat gitu kan. Terus habis itu, terus aku lihat tuh, wah gila nih, cewek cantik banget. Aku langsung nunjuk dia tanpa aku mikir dia pintar atau kagak, bodo amat. Aku pilih dia gitu kan. Terus dia awalnya, jangan aku gitu kan. Terus aku bilang, ya udah kalau emang kamu nggak mau, nggak usah masuk ke grupku gitu kan. Ini aku ketuanya gitu kan. Terus yang lain cuma dia ya udah mengiyakan, mau nggak mau kan. Terus bendahara aku juga nggak cari orang-orang yang jujur ya, karena biasanya bendahara sama sekretaris kan nggak jauh-jauh dari ketua kan ya. Jadi aku cariin, wah ini menarik lagi nih, langsung aku tunjuk gitu kan. Aku tunjuk, terus aku bilang, alah santai aja, ntar masalah uang ya bisalah, percaya aku sama kamu, lebih masih janji-janji manis aja dulu. Udah aku percaya sama kamu, udah gitu. Terus oke, fix. Udah sampai situ jalan tuh KKN hari pertama nih. Nah ini nih, namanya cewek kan ya, pasti semuanya kan mau itu kegiatan normal, dalam artian kegiatan yang biasa aja sampai kegiatan yang formal, pasti ada yang namanya canggung, namanya cewek dong. Sekretarisku ini canggung, bukan lebih ke canggung sih, dia lebih ke kayak cuek, kayak cuek gitu kan. Kayak misal aku tanya ini, dia tuh nggak ngerespon aku banget. Kadang aku tanya di luar KKN, entah itu bercanda, entah itu apa. Jadi dia tuh orangnya yang cuek banget. Challenge dong, tertantang dong sebagai laki-laki dong. Boyo kok ditantang ya. Jadi kayak, oke, gini, oke. Terus hari selanjutnya aku waktu itu ngajak nih. Ini anak baru 3 hari jalan, 3 hari jalan KKN maksudnya. Aku bilang, ntar keluar yuk gitu kan. Aku bilang, oh ya ini Overland Fashion emang kita satu kontrakan, satu tempat. Karena waktu itu emang nggak ada tempat, kan biasanya KKN ada apa namanya induk kayak semang apa gitulah ya, tempat tapi posko kita, gitu. Ya pakai posko. Kita emang ada poskonya, cuman kita memilih untuk kontrakan. Ya di sisi lain emang
sebenarnya kelompokku hedon gitu loh. Aku ya udah aja. Jadi kita ngontrak satu rumah, terus di situ kan. Nah di situ aku ngajak nih anak waktu itu jalan gitu kan. Dia bilang sama anak-anak yang lain, enggak lah berdua doang gitu dong. Terus dia masih kayak enggak lah, enggak bisa, males. Dan dia nolaknya tuh kayak bener-bener enggak gitu, enggak lu siapa gitu, ibaratnya gitu kan. Ya udah tuh jalan nih seminggu tuh gue dicuekin tuh sama dia. Terus habis itu mulailah, kan sekretaris butuh tanda tangan ketua ya dong, butuh apa-apa ketua. Kadang ketika pas ada acara RT RW dari sekretaris ntar nyampein ketua, aku jadi kayak bilang, dia kadang tanya kan, hari ini ada agenda apa aja yuk? Aku terus kayak nggak tahu, tanya aja sama dia tuh wakilku. Hanya aja wakil kau nggak tahu gitu kan. Aku jadi mulai balik ini, aku yang cuek nih. Aku yang cuek. Terus habis itu semisal dia butuh tanda tangan, bentar deh aku kayak bentar-bentarin nggak langsung tanda tangan. Bentar deh aku mau ngurus ini dulu, padahal nggak ngapa-ngapain gitu. Sosok sibuk aja. Dan dari sini nih udah mulai kebalik nih. Dia yang kayak butuh aku banget gitu kan. Ya karena dia emang butuh ketua, butuh seorang pemimpin gitu kan. Butuh seorang imam gitu kan. Waduh. Nah, terus habis itu gue tahu nih, udah mulai dari situ hari keberapa gue lupa. Dia itu tuh di pas acara 17-an. 17-an. Kan biasa KKN ngepasin 17-an gitu kan Agustus. Lah ini tuh waktu itu kebetulan kita pulang malam. Kebetulan waktu itu kita pulang ke kos masing-masing karena waktu itu weekend. Weekend juga, jadi weekend minggunya itu emang pagi ada acara tapi kita siang dengan acara siang. Jadi weekend itu kita Jumat itu rencana emang mau pada balik kos masing-masing dulu. Jadi gak balik kontrakan. Terus aku di samping dia nih, samping sekretarisku ini. Terus habis itu aku iseng dong, lagi ngobrol-ngobrol ya kan, di depan umum, jadi kita lebih kelihatan baik-baik aja gitu kan. Dia waktu itu bilang, aku waktu itu bilang, itu udah malam, itu sekitar jam 8 masih lomba apa itu aku lupa. Jam 8 aku bilang, kamu pulang sama siapa gitu kan? Kamu gak bawa motor kan? Aku tahu dia gak bawa motor. Dia bilang, Gojek paling gitu kan. Alah gak usah naik Gojek, pulang sama aku segitu dong. Terus habis itu lah kenapa gitu kan, udah malam aku ketuanya, tanggung jawab sama kalian, aku gitu dong. Boya. Terus habis itu enggak, soalnya ntar kalau ada apa-apa ya udah Wan, kamu pulang sama aku lah. Tapi ya enggak, acara ntar selesai jam 10, padahal jam 9 udah kelar tuh. Aku udah tahu rundownnya kan, aku bilang ntar acara kelar jam 10 gitu kan. Terus jadi cuma ya kan, ya udah iya gitu kan. Lah udah dong, dari situ dia pulang tuh bareng aku, pulang anterin sampai kosnya. Kebetulan kosnya juga nggak jauh sih dari aku. Sampai ke kosnya tuh udah anterin. Terus habis itu paginya aku bilang, kan aku tadi bilang kan kayak siangnya emang ada acara lagi kan. Ya aku bilang, nggak usah bawa motor bareng sama aku gitu kan. Aku ada butuh sekretaris soalnya ntar, daripada kamu ribet bawa motor 2 gitu kan. Iya, mau nggak mau dong. Dia kayak, ya kan perlu nggak ada juga, nggak ada agenda apa-apa. Udah gitu kan. Tuh guys, rahasianya seperti itu guys. Pan udah pede aja, udah percaya diri aja. Terus habis itu datang nih ke kosnya, samperin tuh. Habis itu ke acara malam minggu. Nah itu kan Sabtu berarti kalau nggak salah. Nah minggunya itu kebetulan acara itu full malam. Jadi minggu pagi sampai sore itu kita free. Jadi waktu itu selesai Sabtu malam sampai Sabtu malam acara, baliklah aku sama dia lagi dong. Itu belum dipeluk dulu, aku belum dipeluk gitu. Itu belum dipeluk. Masih biasa aja. Terus aku bilang, dingin nggak gitu kan? Iya dingin. Aku kencengin tuh motornya. Jadi aku makin kencengin, nggak makin pelan, aku kencengin kan. Terus dia mulai masukin tuh tangannya ke jaketku. Karena aku kalau kemana-mana selalu pakai jaket. Dia masukin tangan ke jaketku. Udah kayak gitu. Sampai ke kosnya. Terus aku bilang gini, besok jam 7 kamu siap-siap gitu kan. Loh emang ada acara apa? Udah kan jam 7 kamu harus siap gitu kan. Padahal gak ada acara apa-apa. Terus itu jam jam 8. Jam 8 itu udah mulai siap. Aku kontak, kamu udah siap belum? Udah sih, mau kemana sih? Ada acara apa? Enggak, udah kan kamu dandan aja biasa, casual aja. Terus nanti jam 8 aku jemput. Terus udah deh sampai depan kosnya nih. Aku bilang, makan dulu gitu kan. Cari makan dong. Cari makan, terus aku bilang, habis ini ada salah satu mall gitu kan di Solo. Terus kita nonton gitu kan. Loh, Kak nonton ya sama siapa? Kalau yang dulu kan awal sama teman-teman enggak, terus enggak. Ya udah dia nolak, sekarang enggak. Oh, oke. Dia langsung oke. Jadi enggak ada tele-tele kayak nonton sama siapa segala, langsung oke. Jadi selesai makan terus nonton. Nonton film apa? Horor?
Iya dong. Iya deh. Penting. Jadi kita nontonnya film horor. Kenapa? Karena film horor itu mengandung unsur-unsur PDKT yang kuat. Biasanya gelap, terus juga ceweknya takut, terus ya kadang cari-cari kesempatan gitu ceweknya. Nah jadi dah gitu nonton kelar fix. Gue tahu salah satunya dia tuh punya cowok. Dia punya cowok. Gue bodo amat gitu kan. Dia punya cowok. Dan cowoknya itu nggak main-main. Nggak main-main apa? Cowoknya itu berseragam. Yang hijau-hijau gitu. Aduh. Kan. Hansip. Enggak dong. Hijau-hijau yang ada lorong-lorongnya itu. Lorongnya apa? Ya gitu lah. Masa disebut? Jangan sebut Pak. Nah jadi gitu kan. Bahaya podcast ini Pak. Terus ya udah gue tahu dia masih kayak gitu. Jadi mulai dari situ ya mulai dekat. Terus jadi kayak kemana-mana tuh dia harus sama aku gitu. Yang biasanya dia sama temennya atau dia bawa motor sendiri sama aku. Terus sampai akhirnya dia ya bilang sampai dari situ yang bilang kayak gimana ya intinya aku udah ada ini. Tapi aku udah mulai nyaman sama kamu gitu loh. Terus aku kayak ya gimana? Ya udah aku sebenarnya juga punya cewek waktu itu. Gitu kan. Jadi ya intinya nih kurang lebihnya tuh kayak ketika kamu KKN itu pasti cinlok gitu loh. Jadi kalau kamu pengen nguji kesetiaanmu ya KKN lah kamu. Minimal sebulan aja deh. Jadi mulai dari situ udah mulai deket banget tuh. Udah deket sampai akhirnya udah kelar KKN pun kita masih sering kontakan, masih sering jalan gitu kan berdua. Sampai ya dia putus sama ceweknya, aku putus sama cewekku waktu itu. Terus waktu itu kita nyambung lagi sih sama pasangan masing-masing. Cuma di sisi lain waktu kita putus sama putus sampai wisuda pun dia masih datang ke tempatku ngasih aku kado segala macamnya itu. Dan selesai wisuda kan masih ada waktu free beberapa bulan tuh di kampus. Ya kita masih sering jalan sampai akhirnya udah bener-bener aku nggak di Solo, dia juga udah nggak di Solo, udah bener-bener lost kontak. Jadi menurutku tuh gini, KKN itu cinta satu malam kali ya. Jadi maksudnya tuh kamu nggak akan pernah dapetin sesuatu yang pasti di KKN. Ibaratnya dia udah punya pasangan pun, dia udah tunangan pun kasarannya gitu, dan dia deket sama kamu itu hanya akan sementara. Nggak akan bisa bertahan lama. Jadi kalian jangan cari pasangan waktu KKN fix. Itu hanya tipu muslihat tuh. Hanya ya begitulah cinta. Godaan doang. Jadi ya itu sih. Jadi untuk kalian pasti pernah ngalamin. Tapi uniknya tuh gini biasanya kalau KKN. Mungkin kalian belum atau yang nggak ngerasain KKN tuh kayak beberapa momen-momen menarik gitu lah. Contoh nih, biasanya kan malam tuh masih ada di desa tuh, masih di acara kampung lah, entah apapun itu kan, karena biasanya kalau KKN itu acara tuh diadadain, nggak ada acara tapi diadadain acara, baik itu dari kampungnya, dari pemuda kampungnya atau dari anak-anak KKN-nya. Ada momen-momen kayak minta ditemenin pipis malam-malam, ya berduaan doang. Pipisnya gitu di mana? Di dalam apa di luar? Ya di dalam. Nah, terus kayak semisal takut pengen kemana harus ditemenin, pengen jajan malam mungkin juga harus ditemenin. Jadi sebenarnya yang bikin cinlok itu adalah momen-momen kayak gitu. Nah sekarang kalau kita bedain sama-sama di kampus, sama-sama di KKN, sama-sama setiap hari, sama-sama setiap waktu ketemu. Cuman yang membedakan itu momen-momen yang kayak gitu ya nggak didapat. Jadi kayak mungkin nemenin keluar, terus kadang ada yang iseng nakut-nakutin. Kadang kan anak KKN tuh dari katakan 10 orang pasti ada 1 orang tuh yang creepy gitu loh. Dia tuh orang yang suka cerita horor. Entah dia pernah atau enggak, dia cerita. Ntar lama-lama juga yang lain ada rasa takut, terus gak berani tidur gitu kan, terus minta ditemenin. Maksudnya gak ditemenin tidur temenin ngobrol sampai dia tidur. Kayak kembali lagi kan, KKN biasanya kan satu tempat gitu kan. Jadi kayak gitu-gitu. Terus hal-hal yang kayak ngelakuin segala sesuatu bareng dari pagi sampai sore. Bobok bareng. Iya, kayaknya ini hostnya nih paling pengen dari tadi pengen bobok bareng, bareng. Enggak kan? Banyak sekali kan di cerita-cerita, bahkan sempat itu yang paling viral dulu itu tahun 2019-an kalau nggak salah, tentang KKN Desa Penari itu kan juga ini ya. Jadi saking cinglot apa sih? Cinlok. Saking cinloknya itu mereka kan namanya ya, sampai enak-enak gitu ya kan. Iya, itu biasanya dilakukan karena kembali lagi kadang ada momen-momen di mana mereka tuh benar-benar bisa deket. Mereka benar-benar bisa ngelakuin sesuatu yang benar-benar mereka berdua yang harus ngelakuin. Karena gini,
aku sih gak mau mengkiri ya, dalam artian KKN itu pasti ada hanya 1-2 orang yang ditugaskan untuk ngelakuin sesuatu. Jadi kayak waktu itu tuh aku ada promosi kesehatan, tapi bukan aku sih, kebetulan nih temanku juga waktu itu. Dia waktu itu promosi kesehatan di salah satu RT berapa aku lupa, dan kebetulan itu pulang sampai malam. Ya gue nggak tahu ya, gue positive thinking aja nih, gue positive vibe aja gitu loh. Itu acara kelar jam 9, mereka balik jam 1 dong. Gue nggak tahu dong udah kemana. Ya karena waktu itu kita juga, ya kita udah sama-sama dewasa lah, bodo amat mereka mau gimana, mereka mau ngapain, toh ya udah gitu loh. Jadi dari jam 9 udah kelar tuh, terus kita dikontrakan pada makan-makan segala macem, mereka balik jam 1 dong, jam 1 malam gitu kan. Jadi ya itu tadi, kadang tuh momen-momen kayak gitu yang bisa membuat ada kesempatan gitu loh. Jadi kalau untuk ini Pak Sam sendiri gimana? Pernah ada kesempatan? Aduh. Kalau kesempatan banyak aku, cuman karena aku kuat kuat dalam stamina. Enggak sih. Jadi ini sih, kalau masalah kesempatan itu banyak banget. Apalagi aku tadi bilang, kita hanya berdua cowok, selainnya cewek. Itu bener-bener, apalagi kalau cowoknya juga anak yang aktif, kebetulan ceweknya juga orang-orang yang adanya udah aktif ya Bun. Udah aktif. Dan kalian pasti tahu lah, pasti kalau cowok-cowok lagi, cewek-cewek di kota besar, mereka tuh lebih apa ya? Aku nggak bilang open minded sih, tapi lebih ke orangnya tuh nggak pemalu, dalam artian tuh ya udah, dalam artian kalau emang main berdua ya udah main berdua, kalau semisal mau pergi ya pergi. Jadi nggak kayak nggak enakan, terus kayak sungkan, terus malu-malu. Jarang gitu, kita nemuin orang-orang itu jarang. Jadi ya gimana, itu hal yang aku nggak bisa bilang lumrah juga, cuman udah biasa, udah rahasia umum. Jadi kalau ada bilang KKN ku tenang-tenang aja, ya mungkin itu kelompokmu, belum tentu kelompok lain tenang-tenang aja gitu loh. Mungkin perspektif seseorang kan beda, Pak. Iya, dan kembali ke orangnya juga. Kalau orangnya tipe-tipe yang ya udah kalem-kalem, bener-bener kalem, nggak tahu apa-apa, ya udah dia bener-bener. Padahal di belakangnya kan mereka nggak tahu cerita-cerita. Ya gitu-gitu sih, itu nih gitulah. Aduh, ini ya udah nih, apa nih buat tips-tips trik sukses KKN, kuliah, kerja ngewe. Biar dapat KKN-nya, biar dapat kerjanya juga dapat ngewe. Keren enaknya. Iya gimana ya, Mas, ini buat cowok buat cewek nih, beda loh. Ya, coba dulu nih. Kalau buat cowok sih ya. Ya kalau gue sih ini juga pengalaman sih ya, karena ini juga gimana? Pengalaman ngewe? Enggak, bukan. Ini sedikit kayak gimana ya? Sedikit cerita lah, maksudnya aku udah pernah ngalamin di mana aku tuh bener-bener cinlok ke salah satu teman KKN, dan itu buat aku tuh putus sama pasanganku waktu itu. Oh iya. Dan menurutku itu ya, aku tadi bilang, itu cuma sesaat. Ketika kalian lagi bener-bener seneng sama seseorang, kalian nggak akan bener-bener selamanya sama tuh orang. Apalagi itu hanya KKN, dan sebelumnya kalian udah punya pasangan. Jadi menurutku sebisa mungkin bagaimanapun caranya, kalau kalian laki-laki, ya udah setia aja sama satu pasangan. Ya mungkin ini terlalu wah gila munafik lu bilang gini. Cuma padahal lo ngakuin sendiri ya. Iya, tapi gue akuin, maksudnya kenapa? Karena gini, pasangan lo tuh setia nunggu lo gitu. Pasangan lo tuh setia nunggu lo, taunya lo tuh KKN tuh kerja, KKN tuh bener-bener nugas gitu loh. Kuliah ya. Kuliah, nggak ngewenya nggak ada. Nah, tapi kadang ya namanya manusia, kadang kan namanya nafsu kan juga nggak bisa dikontrol, dalam artian mau selingkuh. Ya bisa sih, tapi kan kamu juga suka. Iya, maksudnya beda, susah, tetap beda. Sebisa-bisa apa kalau emang ada momen, tadi gue bilang momen kesempatan itu akan berat, Pak. Jadi buat cowok-cowok nih, apalagi yang kalian KKN ya, kalau bisa ya udah deket-deket aja, nggak masalah, it's okay. Aku juga tahu enaknya dekat dengan orang yang baru. Jangan sampai kayak lo tadi itu ya. Intinya jangan sampai kalian itu menjalin hubungan, bener-bener menjalin hubungan dan membuat pasangan sama lain kalian tuh putus. Itu hanya akan merugikan diri kalian sendiri. Ya walaupun ntar akhirnya kalian balikan lagi, karena juga waktu itu aku sempat balikan kan juga. Kan nggak semuanya bisa balikan lagi, Pak. Nah ya itu. Jadi kayak ya udah sih, kalau menurutku ketika emang kalian KKN dan kalian nemu seseorang yang entah itu agresif ke kalian atau kalian agresif ke dia dan akhirnya direspon, ya udah, menurutku hanya sekedar teman aja, teman with benefit. Enggak juga dong. Ya gimana ya, kadang tuh ya oke lah kita ngomong friend with benefit, whatever is that. Pasti kayak kalian mau jalan sama dia, mau cuman sebagai buat kalian seru-seruan doang, tapi jangan pernah menjalin hubungan dalam artian ikatan.
ketika kalian mau ngewe, ketika kalian mau lakuin sesuatu apapun itu jangan pernah komit. Jadi kalian harus benar-benar sadar, ya udah kita ngelakuin ini sama-sama suka aja, sama-sama mau gitu loh. Karena ketika kalian sampai ngelakuin sesuatu hal, entah itu kalian ciuman sampai ngewe dan lain-lain, terus kalian berpikiran kayak kamu udah jadi pasangannya ya, kamu udah jadi cewekku ya, atau kamu udah jadi cowokku ya, it's that bullshit man. Jadi kayak kamu tuh hanya membuat sebuah komitmen semu gitu loh. Hanya dengan kalian ya, karena mereka melakukan itu dorong sama nafsu kan. Lebih banyak ke nafsunya gitu. Jadi percuma gitu aku bilang tadi. Ketika kalian udah nanti beda kota, keluar dari ibaratnya selesai KKN, beda jurusan lagi, udah kadang kan jurusannya ada yang jauh-jauh juga kan. Itu nggak akan bertahan lama gitu loh. Jadi hanya akan semu doang. Malah kalian hanya akan membuat diri kalian itu nggak berguna sih kalau menurutku. Jadi kayak ya apa sih? Cuman ya aku bilang tadi cinta satu malam gitu loh. Tanpa bayaran gitu kan. Bayaran. Jadi dan buat cewek-cewek ini maksudnya kadang kan, iya cewek juga aku nggak tahu ya, ada yang agresif, ada yang pasif juga kan. Ya kalau emang kalian punya pasangan pun, ya susah sih, jujur susah. Kita ngomongin ini susah sih Pak. Karena mau itu cewek mau itu cowok, kalau udah punya pasangan dan mereka cheat di belakang pasangan masing-masing, mereka selingkuh di belakang pasangan masing-masing, nggak akan ada yang bilang wah tergantung orangnya mah bisa jaga diri atau enggak. Jujur gue bilang itu susah. Karena aku bilang tadi, momen dan waktu itu tuh yang mempengaruhi semuanya. Ibaratnya ada gini, Ardi nih, dia bersetia nih sama pasangannya, tapi satu waktu dia harus satu dinas dengan seorang cewek. Dalam waktu cuma 3 hari aja, tapi dalam 24 jam mereka bareng terus. Gue yakin mereka, apa sih, gak akan mungkin cuman iya gitu loh, enggak. Gue yakin apapun itu, gue sampai kemana-mana gue gak tahu. Maksudnya dalam artian hal itu yang membuat seorang cowok maupun cewek itu tuh bisa berubah 180 derajat karena hanya momen dan waktu aja sih. Jadi buat kalian nanti yang KKN atau yang mau KKN, tapi emang corona masih ada KKN? Nggak ada kayaknya. Ada sih kayaknya. Emang ada versi online. Susah dong. Ya apapun itulah, ketika nanti emang ini karena ngomonginnya KKN dan someday kalian KKN lagi secara normal, ya udah sih tetap stay in karakter aja, kalian nggak usah. Iya terserah kalau mau coba-coba atau gimana. Cuman ya kalian saran gue jangan pernah bikin komitmen dengan pasangan kalian. Ketika kalian kenapa udah punya pasangan orang yang benar-benar sih sayang sama aku gitu aja sih. Ibaratnya pasangan pertama kalian itu lebih adalah seseorang yang support kalian dari nol. Contoh gini lah, ketika kalian suka sama 2 orang, ambil orang kedua. Kenapa? Karena ketika kalian suka sama orang kedua, kalian nggak akan mungkin meninggalkan orang pertama gitu. Jadi ketika kalian punya satu pasangan terus kalian suka sama orang kedua, ya berarti kalian emang nggak bener-bener sayang sama orang pertama gitu loh. Jadi ya udah sih, tetap stay komitmen dengan pasangan pertama aja dulu sampai bener-bener kalian jadi yang terbaik lah buat dia. Siap. Kita memaksakan sekali dengan dengan sifat aslinya. Oke, mungkin seperti itu aja cerita malam hari ini. Mungkin banyak yang bisa diambil ketika kita itu merasa punya komitmen dan dihadapkan dengan cobaan dan godaan. Ya semoga kita bisa melewati itu. Karena emang sebuah, kalau kita menuruti hati kita, menuruti nafsu kita, yang di depan itu kelihatannya sangat enak. Jadi melupakan apa yang lain yang sudah kita punya gitu loh. Ini jangan sampai terpuruk seperti Pak Sam ini. Nggak terpuruk juga dong. Aku udah dapat apa? Udah dapat apa? Undian. Nggak sih, aku udah dapat sesuatu yang menarik nih. Sesuatu itu tuh ya sesuatu yang menarik aja. Udah menarik aja dulu. Dan akhirnya Pak Sam juga pun memutuskan untuk berpisah dengan pasanganku yang pertama. Aku berpisah karena for the information aja, aku waktu itu pernah, tadi aku bilang udah putus sama dia, terus akhirnya aku balikan lagi selama hampir setahun juga udah balikan. Terus karena aku udah ada satu hal lah ya aku nggak bisa bahas sama dia. Cuma di sisi lain aku juga berpikir kalau semisal hanya ngelihat dari hal ini aja, kayaknya enggak. Maksudnya aku masih suka bercanda sama main sama perempuan, dalam artian deket. Aku soalnya orang yang tipe gampang deket sama siapapun. Kadang aku juga mudah terlena juga, mudah mengiyakan, dalam artian suruh nemenin ya udah temenin, walaupun mikirku hanya untuk temen. Kadang kan pasanganku mikir kayak
kok kamu pergi sama dia gitu loh. Jadi kayak Iya kan. kayaknya aku juga belum terbagi. Jadi Ada itu pepatah namanya apa itu? Girilu si jantan pokiniro. Dalamnya hati itu nggak ada orang yang tahu. Iya, tapi dalamnya samudra Ya, nggak tahu juga. nggak tahu juga. Mungkin ada jin setan pripayangan. Ya gitulah. Ya pokoknya tetap buat kalian siapapun pasangan, mau itu mau dengan KKN, mau jadi alasan dinas kerja, kuliah kerja, apapun itu, jangan jadiin itu sebagai alasan bahwa kalian itu keadaan yang membuat hal ini terjadi. Jangan jadikan itu alasan gitu. Oke, seperti itu aja. Kayaknya ini udah semakin apa bahasanya semakin berat karena menyangkut Apa nih? menyangkut apa ya? Menyangkut hal-hal yang berat. Berat, Pak. Iya. Ngomongin soal cinta itu berat, Pak. Tapi ada yang lebih berat sih. Apa? Ditinggal pas lagi sayang-sayang. Wah, wah, Iya, wah, wah, aduh. wah, wah. Oke, mungkin suatu saat kita akan cerita lagi soal apalah yang sisi lainnya Pak Sam ya kan biasanya dia itu tampil di mana-mana di Instagram, di TikTok, di mana TV itu kan cool sekali gitu loh. Tapi dia tuh sebenarnya juga manusia loh Pak. Jadi semuanya itu juga punya sisi manusianya masing-masing. Nah, Sobat Formasi nanti bisa mendengarkan sisi yang lainnya lagi dari Pak Sam. Jadi seperti ini aja untuk podcast hari ini dan sampai jumpa minggu depan.